Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai penilaian internal yang beranggotakan saya sendiri, Riri Tabrilia, NPM 2301020041, dan rekan saya ada Santi Maretina, NPM 2301020004, kemudian ada Ilham Majidayasa, NPM 2301020019, kemudian ada Panji Asmoro, NPM 2301020032. Kemudian di sini ada hakikat audit internal. Nah, semua organisasi itu memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis dan tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area. Nah, kekuatan dan kelemahan internal digabungkan dengan peluang atau ancaman eksternal dan penyertaan misi yang jelas menjadi dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi. Nah, tujuan dan strategi itu ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan tersebut. Kemudian ada audit internal. Nah, proses audit internal itu memberikan banyak peluang untuk pihak yang berpartisipasi guna memahami bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka merupakan bagian dari perusahaan secara keseluruhan. Nah, manajemen strategis adalah proses yang sangat interaktif yang membutuhkan kerjasama antara manajemen, pemasaran keuangan atau akuntansi, produksi, litbang, dan sistem informasi manajemen. Kemudian, audit internal membutuhkan pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi informasi tentang operasi perusahaan secara faktor-faktor penentu keberhasilannya terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasikan dan diprioritaskan. Kemudian ada pandangan berbasis sumber daya atau RBV. Yang pertama itu ada pendekatan RBV tentang keunggulan kompetitif yang menyatakan bahwa sumber daya internal adalah lebih penting untuk perusahaan dibanding faktor eksternal dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian, kinerja organisasi pada dasarnya itu ditentukan sumber daya internal yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada sumber daya fisik, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada sumber daya organisasi. Nah, ide pasar RBV adalah bahwa bauran, jenis, jumlah, dan sifat dari sumber daya internal perusahaan harus dipikirkan lebih dahulu dan penting mengembangkan strategi yang dapat mengarahkan pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, kemudian sumber daya itu dinilai harus memenuhi kriteria. Yang pertama itu sebagai sumber daya langka, dan yang kedua sumber daya yang sama sulit untuk ditiru, dan yang terakhir ada tidak mudah digantikan. Kemudian ada mengintegrasikan strategi dan budaya. Nah, budaya organisasi atau organization culture didefinisikan sebagai pola perilaku yang telah dikembangkan oleh organisasi saat organisasi tersebut belajar untuk menyelesaikan permasalahan adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan telah bekerja cukup baik untuk dianggap sahih untuk diajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar dalam memahami, memikirkan, dan merasakan. Nah, produk biaya atau kultural produk itu mencangkup nilai, kepercayaan, dan tata cara, ritual, upacara, mitos, serta legenda, kisah, rakyat, bahasa, metafora, simbol, pahlawan, dan kepahlawanan. Kemudian di sini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 5. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga pemotivasian, yang keempat penempatan karyawan, dan yang kelima itu ada pengendalian. Kemudian ada fungsi pemasaran sendiri itu ada 7. Yang pertama itu ada analisis pelanggan, dan yang kedua produk dan jasa, yang ketiga perencanaan produk dan jasa, dan yang keempat penetapan harga, yang kelima distribusi, yang keenam riset pemasaran, dan yang keenam itu ada analisis biaya manfaat. Kemudian ada fungsi keuangan dan akuntansi, itu terdiri dari 3 keputusan. Yang pertama ada keputusan investasi atau investment decision, dan yang kedua ada keputusan pendanaan atau financing decision, dan yang ketiga ada keputusan dividend atau dividend decision. Nah, kemudian ada analisis titik imbas atau break-even analysis. Yang pertama itu ada suatu teknik yang digunakan untuk menentukan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Kemudian analisis ini membantu perusahaan mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual agar semua biaya tetap dan variabel tertutupi. Nah, dengan break-even analysis, manajemen dapat merencanakan penjualan, mengatur harga, dan mengelola biaya agar bisnis tetap menguntungkan.
Yang selanjutnya yaitu fungsi produksi dan operasi. Fungsi produksi dan operasi atau production and operation function suatu bisnis terdiri atas semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Operasi manufaktur mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, mesin, dan fasilitas menjadi barang jadi dan jasa. Menurut Roger Schroeder menyatakan bahwa manajemen produksi dan operasi terdiri atas 5 fungsi atau area keputusan. Yang pertama yaitu proses, yang kedua kapasitas, yang ketiga persediaan, yang keempat angkatan kerja, dan yang kelima adalah kualitas. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan area pengujian untuk kekuatan dan kelemahan operasi internal. Banyak perusahaan saat ini tidak menggunakan R&D dan banyak juga perusahaan lain yang menggantungkan kesuksesannya pada aktivitas R&D untuk bertahan. Perusahaan yang khususnya mengejar strategi pengembangan produk harus memiliki orientasi R&D yang kuat. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Sistem informasi yang efektif kemudian mengumpulkan, memberi kode, menyimpan, menyintesiskan, dan menyajikan informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan operasi dan strategik yang penting. Inti dari sistem informasi adalah pusat data yang berisi catatan dan data yang penting bagi seorang manajer. Sistem informasi manajemen menerima bahan mentah baik dari evaluasi eksternal dan internal dari suatu organisasi. Kemudian sistem tersebut mengumpulkan data mengenai pemasaran, keuangan, produksi, dan permasalahan personal secara internal dan sosial, budaya, demografis, kelingkungan, ekonomi, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan faktor bersaing secara eksternal lainnya. Data terintegrasi dalam cara-cara yang dibutuhkan untuk mendukung pembuatan keputusan manajerial. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai yaitu value chain analysis mengacu pada proses di mana perusahaan menentukan biaya yang terkait dengan aktivitas organisasi. Dari pembelian bahan baku ke pembuatan produk hingga pemasaran produk tersebut. Analisis rantai nilai bertujuan untuk mengidentifikasi di mana keuntungan atau kerugian berbiaya rendah terjadi dimanapun di sepanjang rantai nilai dari bahan baku ke aktivitas pelayanan pelanggan. Aktivitas rantai nilai memungkinkan perusahaan untuk lebih baik dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatannya, khususnya jika dibandingkan dengan analisis rantai nilai pesaing dan data mereka sendiri yang diuji dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya yaitu matriks evaluasi faktor internal. Dalam melakukan audit manajemen secara lebih ringkas adalah dengan mengonstruksi matriks evaluasi faktor internal atau internal factor evaluation. Perangkat formulasi strategi ini meringkas serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam fungsi-fungsi perusahaan. Hal tersebut juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan di antara fungsi-fungsi tersebut. Penilaian intuitif dibutuhkan dalam mengembangkan matriks evaluasi faktor internal ini. Sehingga penggunaan pendekatan ilmiah sebaiknya tidak diinterpretasikan bahwa teknik ini adalah teknik yang serba bisa. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu bahwa fungsi manajemen, fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan akuntansi, fungsi produksi dan operasi, serta fungsi R&D dan juga SIM merepresentasikan operasi inti dari sebagian besar bisnis. Audit manajemen strategik dari operasi internal perusahaan penting bagi kesehatan organisasi. Banyak perusahaan yang masih memilih untuk dinilai hanya dari kinerja laporan keuangan mereka. Namun, saat ini semakin banyak juga organisasi yang menggunakan audit internal untuk memperoleh keunggulan bersaing dari perusahaan rival. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.